kita akan baca bersama-sama. Para Bapak Ibu Saudara ada di layar, ada di sini. Dan kalau di sini bisa bersama, begitu ya. Kalau nggak bisa juga, Bapak Ibu bisa buka Alkitab yang ada di dalam handphonenya, begitu ya. Masih ada yang bawa Alkitab buku? Masih ada yang bawa Alkitab buku? Semua sudah bagi buah. Kalau lagi bawa Alkitab buku, saya juga nggak bawa. Baik, kita baca sama-sama. Matius 9 ayat 36, 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah kepada ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pernahkah kita melihat seseorang yang tersesat di tengah keramaian? Bukan tersesat di hutan, bukan, tersesat di tengah keramaian. Saya harap Bapak Ibu bisa membayangkan situasi itu. Wajahnya kebingungan, matanya mencari-cari pertolongan, langkahnya tidak menentu. Dan sebenarnya itu adalah gambaran yang Yesus lihat ketika Yesus memandang manusia. Seperti dikatakan dalam Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, Bapak Ibu, Natal bukan sekedar perayaan kelahiran seorang bayi di palungan. Natal adalah manifestasi terbesar dari belas kasihan Allah kepada umat manusia, kepada kita sekalian yang tersesat dalam dosa. Oleh karena itu pada saat ini kita akan melihat bagaimana belas kasihan Allah itu menyelamatkan umat manusia dan mengubah kehidupan umat manusia itu. Nah, belas kasihan Allah dalam Kristus menyelamatkan kita dari kebinasaan dan mengubah kita menjadi pembawa belas kasihan kepada dunia. Jadi kita harus mengalami belas kasihan Allah, dan tidak cukup sampai di situ, kita harus membawa menjadi seorang yang memberitakan belas kasihan Allah itu kepada sebanyak mungkin orang. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengalami dan bagaimana kita membagikan belas kasihan Allah yang telah menyelamatkan kita melalui kelahiran Yesus Kristus. Itu sebabnya pada saat ini Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan melihat 3 kebenaran penting tentang belas kasihan Allah yang menyelamatkan. Kata kuncinya adalah 3 kebenaran penting. 3 kebenaran penting tentang belas kasihan Allah yang menyelamatkan. Pertama Bapak Ibu, kita membutuhkan belas kasihan Allah. Katakan amin. Kita membutuhkan belas kasihan Allah. Bisa kasih tahu kepada kiri kanan, kamu membutuhkan belas kasihan Allah. Iya, semua kita membutuhkan belas kasihan Allah. Tidak ada seorang manusia di kolom langit ini yang bisa berkata aku nggak butuh belas kasihan Tuhan. Semua kita membutuhkan belas kasihan Allah. Amin. Nah, sekali lagi Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Seperti domba yang tidak bergembala. Nah, kata tergeraklah hati ini penting untuk kita merenungkan Bapak Ibu. Tergeraklah hati itu berarti tergerak hingga ke bagian terdalam, seperti perasaan yang menusuk hati. Itu arti daripada tergeraklah hati. Nah, Bapak Ibu, Yesus tidak hanya melihat dari jauh, tetapi Yesus merasakan penderitaan manusia di dalam dirinya sendiri. Jadi Yesus tidak hanya menonton, menyaksikan betapa manusia itu begitu menderita. Nah, kata tergeraklah hati ini, penderitaan yang dialami oleh umat manusia itu dirasakan sampai kedalaman hatinya Tuhan Yesus.
Itu arti daripada tergeraklah hatinya Tuhan Yesus. Kemudian kata lelah, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah. Nah, lelah ini menunjukkan kondisi manusia yang sudah tidak berdaya lagi, seperti seorang pelari yang sudah jatuh tersungkur karena kehabisan tenaga. Bapak Ibu pernah berlari Pak? Saya pernah berlari sampai kemudian ngos-ngosan. Ini lebih daripada ngos-ngosan. Dia jatuh tersungkur karena kehabisan tenaga berlari, Bapak Ibu. Nah, itu arti kata lelah di sini. Nah, kemudian domba yang tidak bergembala, ya, mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala, seperti domba yang tidak bergembala, betul. Nah, domba, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu adalah binatang yang sangat bergantung pada gembalanya. Ini adalah perumpamaan yang sangat kuat tentang bagaimana kondisi keadaan manusia itu. Digambarkan seperti domba yang tidak bergembala. Nah, bagaimana rupanya domba? Domba tanpa gembala, dia tidak tahu kemana harus pergi. Domba tanpa gembala mudah diserang binatang buas. Domba tanpa gembala tidak bisa menemukan makanan dan air. Domba tanpa gembala tersesat dan binasa. Domba tanpa gembala kalau dia minum, maka bulunya itu bisa menyerap air, dan kemudian domba itu bisa lemes di sana. Domba tanpa gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, inilah kondisi manusia tanpa Allah. Manusia mencari kebahagiaan di tempat yang salah kerap kali. Manusia mencari makna kehidupan dalam harta benda. Manusia mencari makna kehidupan di tahta jabatan. Manusia mencapai makna kehidupannya dalam karir, dalam hubungan, tetapi semuanya meninggalkan kekosongan. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dan tanpa Allah, kita seperti domba tersesat menuju jurang kebinasaan. Berapa banyak orang yang kita kenal di sekitar kita, mereka kemudian mencari makna hidup di dalam dunia ini. Mereka berpikir dengan memiliki hubungan dengan orang-orang tertentu, hidupnya bermakna. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tapi sesungguhnya tanpa kita memiliki hubungan yang sesungguhnya dengan Allah, hidup kita sama sekali tidak pernah bermakna. Nah, malam ini atau saat ini izinkan saya bertanya, apakah ada di antara kita yang merasa lelah? Lelah berjuang sendiri, lelah dengan dosa yang terus menghantui, lelah dengan kehidupan yang tanpa arah. Dengarkan baik, Yesus melihat kita. Yesus tahu keadaan hati kita. Kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa, tapi hati kita sesungguhnya pelan. Karena barangkali kita belum memiliki hubungan yang sesungguhnya dengan Tuhan, atau barangkali Tuhan Yesus belum ada di dalam hati kita, atau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, tapi kita lebih mengutamakan kepentingan kita daripada kepentingan Yesus yang sudah ada di dalam hati kita itu. Sehingga kita malah menjalani kehidupan ini menjadi lelah. Kita bergumul, berupaya dengan kekuatan kita, dan pada akhirnya kita berupaya untuk menyenangkan semua orang. Karena apa? Karena kita berpikir hidup yang bermakna itu adalah ketika kita bisa memiliki hubungan dengan sebanyak mungkin orang, dan pada akhirnya kita akan berusaha untuk menyenangkan semua orang. Dan tahukah kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Dan orang yang berupaya untuk menyenangkan semua orang, dia akan menjadi stres, dia akan tertekan. Kita hanya mengertilah bahwa seharusnya kita hanya hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan tahukah ketika kita hidup menyenangkan hati Tuhan, ada hubungan-hubungan yang kita harus kerat, kita putuskan dengan orang-orang tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi
Adakah di antara kita yang hadir pada saat ini yang nggak ada yang tahu bahwa hidupnya begitu lelah sebenarnya? Lelah dengan pergumulan hidup, lelah dengan tantangan kehidupan, lelah dengan pengejaran pencapaian karena dia berpikir dengan dia bisa mencapai ini dan itu hidupnya bermakna, dan pada akhirnya dia merasa lelah. Dengan baik Bapak Ibu, Tuhan Yesus melihat kita, ya, seperti dikatakan Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu. Tuhan Yesus melihat kita pada saat ini, dan apa yang kita rasakan Tuhan Yesus rasakan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita mengakui di hadapan Tuhan Yesus bahwa kita membutuhkan belas kasihan-Nya, bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Katakan kepada Tuhan Yesus pada saat ini, Tuhan Yesus, aku sangat membutuhkan Engkau. Tanpa Engkau, aku sadar hidupku tidak berarti sama sekali. Yang kedua Bapak Ibu, kebenaran penting kedua tentang belas kasihan yang menyelamatkan. Yang kedua, Allah memberi belas kasihan-Nya melalui Yesus Kristus. Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat ini Bapak Ibu merupakan jantung daripada Injil. Ayat ini merupakan jantung daripada kabar sukacita. Dan perhatikan di sana kata kasih, karena begitu besar kasih, kata kasih Allah akan dunia ini. Nah, kasih ini dalam bahasa Yunani-nya kita sudah tahu bersama lah. Ini adalah kasih agape. Dan kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban tanpa mengharapkan balasan. Dan itu adalah kasih yang ada pada Allah. Kemudian berikutnya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan. Jadi kasih di sini berarti kasih tanpa syarat. Kasih di sini berarti rela berkorban. Berikutnya perhatikan kata mengaruniakan. Kata mengaruniakan ini dalam bahasa aslinya adalah suatu tindakan yang sudah selesai. Satu tindakan yang sudah selesai. Ketika dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya, itu berarti kita masih hidup dalam dosa, kita masih bergelimang dalam dosa, tapi Allah telah mengaruniakan anaknya kepada kita umat manusia. Ini sejalan dengan arti kasih tanpa syarat. Kalau kasih bersyarat, maka kata mengaruniakan itu tidak berlaku Bapak Ibu. Kasih Allah begitu besar sehingga Dia mengaruniakan. Nah, kata mengaruniakan ini adalah sesuatu yang dalam bahasa aslinya, sesuatu yang telah selesai dikerjakan. Jadi sementara kita masih bergelimang dalam dosa, hidup menurut kehendak kita sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, kasih Allah telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Itulah pribadi Yesus Kristus itu. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, itu juga berarti bahwasannya kasih Allah dinyatakan bukan karena kita layak, bukan karena bukan karena kita layak menerimanya, tapi semata-mata karena belas kasihan Allah saja. Tidak ada seorang pun yang merasa bisa berkata begini, memang aku layak kok menerima kasih Allah itu. Tidak ada seorang pun. Karena memang kita berkata semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, semua manusia telah berdosa, dan di dalam keadaan yang telah berdosa itu, Allah kemudian mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan karena kita layak, tapi semata-mata karena belas kasihan Allah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Natal adalah jawaban Allah atas kondisi manusia yang lelah dan terlantar. Allah tidak tinggal diam di surga sambil menonton kita menderita, senyum-senyum di tengah penderitaan kita. Enggak. Allah enggak seperti itu. Kadangkala manusia yang jahat yang berlaku seperti itu senang kalau orang lain menderita dan sedih kalau orang lain senang. Saya harap tidak ada di sini begitu ya.
Saya ulangi, barangkali ada yang masih kurang tangkap. Senang kalau lihat orang menderita, dan sedih kalau lihat orang senang. Allah tidak demikian, Bapak Ibu. Dia tidak memandang dari jauh, melihat kita manusia yang menderita bergumul dengan berbagai macam tantangan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Allah merasakannya di dalam hatinya. Yesus merasakan pergumulan yang kita alami di dalam hatinya. Kata tergeraklah hati Yesus itu berbicara tentang Yesus merasakan sampai kedalaman hatinya tentang pergumulan hidup, tentang tantangan hidup, tentang permasalahan hidup yang dialami oleh umat manusia, Bapak Ibu. Dan ada kalanya manusia hanya tahu kita menderita, dan dia berkata, kami akan doakan. Tapi sesungguhnya dia tidak pernah merasakan apa yang sedang kita gumuli. Dia tidak akan pernah bisa masuk, dan barangkali juga tidak mau masuk dalam penderitaan yang kita alami, karena dia memakai istilah atau ungkapan EGP, emang gue pikirin. Bukankah begitu umat manusia? Kadang-kadang teman-teman kita di gereja juga begitu. Sehingga ada teman kita yang begitu menderita di gereja, lolos dari pandangan kita. Kenapa? Teman gereja, kenapa seperti itu? Karena memang kita nggak peduli. Tapi tidak demikian dengan Allah yang kita sembah. Dia peduli. Dia tidak tinggal diam di surga sambil menonton kita begitu menderita. Tidak, Bapak Ibu. Allah turun melalui pribadi Yesus. Dia menjadi manusia. Yesus yang adalah Allah sejati, meninggalkan tahta kemuliaannya. Dia lahir di kandang yang kotor, tidur di palungan hewan, tumbuh dalam kemiskinan, semuanya karena belas kasihannya kepada kita, kepada umat manusia. Nah, perhatikan kata supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalimat supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, kata setiap orang menarik, Bapak Ibu. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah renungkan ini, tapi waktu saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, asik saya belajar. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apa artinya? Kata setiap orang. Tidak peduli siapa kita, kaya, miskin, berpendidikan, tidak berpendidikan, orang baik atau pendosa besar, belas kasihan Tuhan tersedia untuk kita. Supaya setiap orang, anak-anak, orang tua, opa oma, itu masuk dalam kelompok setiap orang. Mata apa ya? Mata blok, mata sipit, itu masuk dalam kategori setiap orang. Kulit hitam, kulit putih, rambut lurus, rambut keriting, itu masuk dalam kategori setiap orang. Semeter kotor, semekot, tinggi menjulang, orangnya itu masuk dalam setiap orang. Apapun kondisi, apapun latar belakang kita, siapapun kita, yang namanya manusia, setiap orang dapat menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Yesus tidak pernah membatasi siapapun. Kadangkala gerejalah yang membatasi. Tapi tidak demikian dengan gereja sedang tetap Allah kasih karunia. Amin. Semua dicatat. Itu sebabnya ada pelayanan apa itu yang saya suka perhatikan di Facebooknya Pak Andreas. Orang-orang yang disabilitas, mereka diberi kesempatan untuk melayani. Bagi orang tertentu, kadang-kala mereka merasa risih melihat orang seperti itu melayani. Tapi tidak demikian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima setiap orang. Setiap orang dapat menerima belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Nah, kelahiran Yesus adalah awal dari misi penyelamatan. Yesus lahir untuk mati.
Yesus datang untuk menanggung hukuman kita, menanggung hukuman dosa di atas kayu salib. Dan itulah puncak dari belas kasihan Allah. Dia mengirim anaknya yang tidak berdosa untuk mati menggantikan kita yang berdosa. Luar biasa kasih Allah. Sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, belas kasihan Allah bukan hanya konsep teologis, tetapi pribadi yang bernama Yesus Kristus. Ketika kita menerima Yesus, kita sebenarnya menerima belas kasihan Allah. Bapak Ibu mau menerima belas kasihan Yesus? Itu berarti Bapak Ibu menerima Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu menerima Yesus Kristus dalam hati dan hidupmu, itu berarti engkau menerima belas kasihan Allah dalam kehidupan. Natal mengajak kita untuk tidak merayakan kelahirannya secara seremonial saja, tetapi Natal, pada saat kita menerima Natal, pastikan bahwa kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin Bapak Ibu. Jangan, ya kita setiap tahun merayakan Natal, tapi kiranya setiap kali kita merayakan Natal, kita pastikan kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian kita pastikan ada pembaharuan hati dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Hidup kita tidak pernah sama. Kalau dulu ke gereja memberikan waktu 1,5 jam, 2 jam, hitung-hitungan, hari-hari ini tidak lagi. Kalau dulu menolong, memberkati pekerjaan Tuhan, hitung-hitungan, tahun demi tahun, ada pembaharuan dalam hati. Karena Kristus ada dalam hati kita, kita menerima anugerah belas kasihan Tuhan, maka hari ini kita menjadi orang yang terdepan di dalam menopang pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau dulu kita tersinggung sedikit, ngambeknya bisa setahun 2 tahun, tapi hari ini orang singgung bagaimanapun, kita akan tetap enjoy dalam menjalani kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi seorang yang gampang tersinggung, bahkan kita menjadi seorang yang gampang untuk memaafkan. Amin. Kalau dulu kita suka menyimpan kesalahan orang, karena Kristus sudah ada dalam hati dan kehidupan kita. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun kita merayakan Natal. Hati dan kehidupan kita dibaharui, dan kemudian kita menjadi seorang yang tidak lagi menyimpan kesalahan orang. Amin. Kita justru menjadi seorang yang pendamai. Di mana ada kerusuhan, kita di sana untuk mendamaikan, bukan menjadi provokator. Amin Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena Kristus sudah lahir di hati kita, dan terjadi pembaharuan dari tahun ke tahun. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang sudah merayakan Natal 10 kali. Bukan, maksud saya 10 kali itu dalam setahun, bukan begitu maksud saya. Setiap tahun kan kita merayakan Natal. Dalam 1 tahun itu, misalnya di Desember ini, saya ikut perayaan Natal yang mungkin yang keempat barangkali, saya pribadi. Perayaan Natal yang pertama itu di akhir bulan November di Papua. Begitu. Perayaan Natal yang kedua, saya lupa di mana. Ketiga kemarin PI. Keempat, ya walaupun saya datang di ujungnya. Keempat ini. Kelima, karena kemarin saya merayakan Natal di komunitas di gereja di mana saya melayani. Bukan itu maksud saya Bapak, tapi maksud saya setiap tahun kita merayakan Natal. Tahun berikut kita merayakan Natal lagi. Nah, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang hadir merayakan Natalnya itu sudah 10 tahun atau 10 kali setiap tahun, atau 20 kali setiap tahun itu. Dan kalau hidup kita tidak mengalami pembaharuan, padahal setiap tahun kita mengikuti perayaan Natal, maka kita perlu datang kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, kali ini baharui hatiku. Aku tidak akan tinggalkan gedung ini sampai Engkau berperkara dengan hatiku. Kenapa Bapak Ibu? Sayang sekali kita tahun demi tahun merayakan Natal tanpa pembaharuan hati dan kehidupan, tanpa perubahan demi perubahan menuju kehidupan seperti Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu pastikan kita selalu memiliki hati yang terbuka untuk siap dibaharui oleh Tuhan. Yang ketiga,
kebenaran ketiga tentang, coba dia hilang ya Bapak Ibu ya. Nah, kebenaran ketiga tentang belas kasihan Allah yang menyelamatkan. Ya. Yang ketiga, kita dipanggil untuk membagikan belas kasihan Allah. Yang pertama tadi Bapak Ibu, Allah, kita membutuhkan kasih Allah, kita membutuhkan belas kasihan Allah. Dan yang kedua, kebenaran penting kedua yang kita sudah dengarkan tadi adalah karena kita membutuhkan belas kasihan Allah, puji Tuhannya Allah kemudian memberikan belas kasihannya kepada kita melalui Yesus Kristus. Dan yang ketiga, setelah kita menerima belas kasihan Allah, oleh karena Allah telah memberikan belas kasihannya dalam Kristus Yesus kepada kita, maka yang ketiga, kita dipanggil untuk membagikan belas kasihan Allah itu. Amin. Jadi kita tidak sekedar dipanggil untuk menjadi setia di gereja. Enggak cukup Bapak Ibu, enggak cukup. Nah, kalau ada di antara kita yang selama ini sudah belum setia ke gereja, maka setialah ke gereja. Tapi setia ke gereja itu enggak cukup, belum cukup. Kita mesti membagikan belas kasihan Allah. Karena apa? Karena kita dipanggil Allah untuk membagikan belas kasihannya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, kita bisa baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sama-sama katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini disebut dengan amanat agung. Matius 28 19 sampai 20 ini disebut sebagai amanat agung. Dan amanat agung ini adalah respons yang tepat bagi mereka, bagi kita yang telah mengalami belas kasihan Allah. Nah, setiap orang yang telah mengalami belas kasihan Allah, maka dia pasti akan merespon Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dia pasti akan merespon ini Bapak Ibu. Dia pasti akan mengerjakan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perhatikan kata pergilah. Karena itu pergilah. Nah, kata pergilah ini maksudnya begini, sambil pergi atau dalam perjalanan hidup Anda. Artinya Bapak Ibu, sementara kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita mesti mengerti bahwa tugas kita adalah memberitakan Injil. Sementara kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, kita harus mengerti bahwa kita memberitakan Injil. Itu tugas kita. Jadi kita cari makan, kita membesarkan anak, kita mendidik anak, kita kemudian mengerjakan tugas-tugas lainnya. Tapi jangan hanya fokus di situ. Sementara kita mendidik anak, bekerja mencari nafkah kehidupan, menjalankan usaha, pada saat yang bersamaan kita memberitakan Injil. Itu arti kata pergi di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ini juga bisa berbicara tentang gaya hidup. Amin. Nah, jadi ketika dikatakan pergi beritakan Injil, sementara kita bekerja, sementara kita menjalani kehidupan kita, maka kita harus mengerti bahwasannya kita memberitakan Injil. Dan utamanya adalah gaya hidup kita harus berpadanan dengan Injil itu. Jadi ketika kita di kantor, ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di mana saja, kehidupan kita mencerminkan tentang Injil itu. Apa yang terpantul dari tutur kata kita? Apa yang terekspresi melalui kehidupan kita? Apakah berpadanan dengan Injil atau tidak? Itu arti kata pergi di sini Bapak Ibu. Masalahnya kadang-kadang kita rohani di gereja dan rohana di luar. Mestinya kita rohani di gereja dan rohani di luar.
Amin. Kudus di gereja, tapi kudisan di luar. Mestinya kita kudus di gereja dan kudus juga di rumah, kudus juga di tempat kita bekerja. Amin. Jangan sampai setiap kita ke gereja bertemu jemaat salaman haleluya, sampai di luar haleluya. Jangan Bapak Ibu. Sama. Gereja kita senyum ramah, di luar kita juga senyum ramah. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu arti kata pergi. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita benar-benar mengalami belas kasihan Allah, kita nggak bisa diam. Bagi kami para hamba Tuhan, kami akan berupaya berupaya sekuat mungkin memikirkan, merenungkan bagaimana supaya bisa melatih jemaat ini untuk terlibat secara aktif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena selama ini konsep yang kita pahami adalah pendetalah yang mengerjakan segala-galanya dan jemaat adalah yang dilayani. Betul begitu. Jadi jemaat itu seperti Tuhan dan para pendeta itu seperti hambanya, dilayani di jemaat. Yang kita layani itu Tuhan, bukan jemaat. Nah kalau begitu ngapain tugasnya para pendeta ini? Melatih jemaat supaya bisa melayani. Siapa yang dilayani? Tuhan. Tapi kan Tuhan kan berwujud, maksudnya nggak terlihat ini Tuhan. Siapa yang pernah melihat Tuhan? Ada yang pernah melihat Tuhan? Saya nggak pernah lihat Tuhan dalam hidup saya, tapi saya percaya Tuhan ada, begitu kata firman Tuhan. Nah kita melayani Tuhan, wujud pelayanan kita kepada Tuhan itu bagaimana? Ya dengan kita mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Kasihi sesamamu, kayak ketika mereka lapar, telanjang dan seterusnya, perhatikan mereka, tolong mereka, angkat mereka, beban hati mereka. Begitu kata firman Tuhan. Nah itu perlu pelatihan, dan kami harus melatih itu, melakukan pelatihan itu. Selama ini kan jemaat dilayani, para pendeta yang melayani. Saya berkata dalam hati, ini Tuhan siapa sesungguhnya? Jemaat atau Tuhan yang Tuhan itu? Atau kadang-kala ada pendeta juga yang kurang mengerti bahwa tugasnya adalah melatih jemaat untuk terlibat, untuk ambil bagian dalam pelayanan. Bapak Ibu bisa baca secara khusus dalam Efesus pasal 4. Itu sebabnya ada rasul, ada penginjil, ada guru dan seterusnya untuk memperlengkapi jemaat dalam tugas pelayanan itu. Nah masalahnya kadang-kala ada pendeta juga nggak ngerti pelatihan apa yang dia berikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, ketika kita benar-benar mengalami belas kasihan Allah, kita tidak bisa diam. Seperti seseorang yang menemukan obat untuk penyakit yang mematikan, dia tidak akan diam, dia akan berlari, bertemu siapa saja untuk memberitahukan, saya telah menemukan obat untuk penyakit yang mematikan itu. Ini obatnya. Dia akan terus bercerita kepada sebanyak mungkin orang bahwa dia telah menemukan obat bagi penyakit yang mematikan itu. Dia tidak akan berdiam diri, dia akan berbicara, dia akan memberitahukan kepada sebanyak mungkin orang. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu penyakit yang paling mematikan di kolong langit ini. Alkitab katakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah jatuh dalam dosa, dan upah dosa ialah maut, kematian kekal selama-lamanya. Dan itu adalah fakta, itu adalah kenyataan. Tapi berita baiknya, Yesus Kristus telah datang. Itu sebabnya kita baca tadi dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mengalami kematian kekal selama-lamanya, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan kita tahu bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, telah berdosa, telah jatuh dalam dosa, dan upah dosa ialah maut. Dan hanya Yesus satu-satunya jalan kehidupan yang dapat menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa ini. Dan kalau kemudian kita sudah mengalami kasih Kristus, kita sudah menerima belas kasihan Kristus yang telah menyelamatkan kita, dan kemudian kita diam, maka kita adalah dapat dikategorikan sebagai pembunuh berdarah dingin.
Orang Kristen pembunuh berdarah dingin. Kenapa Bapak Ibu? Itu seperti seorang, dia tahu ada satu jenis obat yang dapat menyembuhkan penyakit yang paling mematikan itu, tapi dia diam-diam. Dia tidak mau ngomong, dia tidak mau berbicara. Bukankah itu dapat disebut sebagai seorang pembunuh berdarah dingin? Orang mati bergelipanan karena sakit yang dialami. Dia tahu obatnya, tapi dia tidak pernah mau terima. Dia ketemu lagi orang sudah mati karena penyakit yang luar biasa itu, tapi dia diam, dia tidak mau bagi. Pembunuh berdarah dingin. Dia senang melihat orang mati. Kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita sebagai orang Kristen yang telah menerima mengalami anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus, dan kemudian kita diam, tidak membagikannya, betapa jahatnya kita sebagai orang percaya. Dan kita tidak boleh disebut dikategorikan sebagai orang percaya yang jahat. Amin. Karena setahu saya orang percaya itu penuh dengan belas kasihan. Betul? Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, kata ungkapan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini bukan sekedar mengajak orang datang ke gereja Bapak Ibu, ya. Tetapi ketika Yesus berkata jadikan semua bangsa muridku, itu berarti membawa orang-orang kepada hubungan yang mentransformasi kehidupan mereka dengan Yesus. Jadi berapa banyak orang datang ke gereja tapi hidupnya nggak diubahkan, nggak mengalami transformasi. Tadinya pelit tetap aja pelit, udah puluhan tahun tetap pelit. Tadinya pendendam, udah puluhan tahun bergereja, ikut perayaan Natal tetap aja pendendam. Nah, jadi kalau kita sekedar mengajak orang ke gereja, maka itu yang terjadi. Yang Tuhan Yesus minta kepada semua kita yang hadir pada saat ini adalah tidak sekedar mengajak orang ke gereja, tapi pastikan mereka ada dalam pemuritan. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah murid itu adalah orang yang belajar taat dan mengikuti jejak gurunya. Amin. Itu murid. Pak Andreas Sutikni ini adalah seorang guru. Sampai hari ini masih guru ya Pak. Kalau gagal lagi, ya paling tidak guru bagi anak. Habis dia jauh udah lagi. Ternyata dulu setahu saya dia guru. Tapi kalau nggak salah istrinya guru, masih guru? Iya. Jadi guru itu punya murid. Guru bilang kerjakan ini, murid harus kerjakan. Betul nggak? Mana Ibu Gembala? Betul ya? Kalau nggak dikerjakan, kira-kira bagaimana Ibu Guru? Dia nggak lulus ya, nggak boleh naik kelas ya. Iya. Itu murid. Murid itu adalah dia seorang yang belajar taat dan mengikuti jejak gurunya. Jadi seorang yang telah mengalami belas kasihan Tuhan, dia akan memberitakan itu kepada sebanyak mungkin orang dan kemudian mengajak mereka bukan sekedar masuk ke dalam gereja, tapi kemudian memuridkan mereka. Jadi di gereja sidang jemaat Allah kasih karunia, siapa yang mengajak Bapak Ibu? Orang yang mengajak Bapak Ibu berkewajiban untuk memuridkan Bapak Ibu. Dan kemudian ketika Bapak Ibu mengajak lain orang lagi, orang yang Bapak Ibu ajak berkewajiban untuk memuridkan Bapak Ibu. Itu sebabnya semua orang percaya harus mengerti firman, harus tahu firman. Supaya apa? Supaya dia bisa memuridkan orang yang diajak untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, membagikan belas kasihan Allah itu berarti hidup sebagai saksi. Kehidupan kita yang berubah menjadi kesaksian hidup. Orang akan bilang begini, wih, dulu saya tahu kamu tukang apa kira-kira Bapak Ibu? Tukang nyolong. Sekarang kamu udah berubah ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang mengubah hidup? Dulu kamu istrinya mungkin korban KDRT, tapi kemudian satu ketika istrinya kaget karena suaminya nggak lagi melakukan KDRT. Apa yang membuat? Apa yang mengubah suaminya? Jadi perubahan hidup itu Bapak Ibu itu akan mendatangkan apa namanya?
akan mendatangkan ketertarikan dari orang lain. Kalau ada perubahan hidup yang nyata oleh karena kita telah mengalami belas kasihan Tuhan, maka itu akan menjadi kesaksian hidup. Kemarin saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Rupanya dulu waktu SMA-nya dia seorang yang agak sedikit ya begitulah. Dan kemudian sekarang dia menjadi seorang pendeta. Dan bahkan beliau adalah mantan sekungkam. Dia yang bersaksi. Wih, lu sekarang jadi pendeta ya? Kenapa bisa? Teman-temannya kaget, kagum. Dan kemudian dia menjadi ketua alumni lintas generasi, lintas angkatan di sekolah negeri tersebut. Semua orang kaget, semua orang kagum atas perubahan hidup yang dialaminya. Tuhan ingin kita bersaksi melalui kesaksian hidup karena ada perubahan kehidupan. Amin. Membagikan belas kasihan Allah juga berarti berbagi dengan kata-kata kita. Selain melalui perubahan hidup, yang kedua kita menceritakan apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Ya, bagaimana Tuhan Yesus telah mengubah kehidupan kita. Bagaimana ketika kita sebelum berjumpa dengan Yesus dan setelah berjumpa dengan Yesus, apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Kita omong, kita cerita, dan membagikan belas kasihan Allah berarti memuridkan dengan kasih, membimbing orang lain untuk bertumbuh dalam iman. Artinya apa Bapak Ibu? Kita mesti membangun hubungan dengan karib dengan orang tersebut, membimbing dia sampai bertumbuh dalam taraf iman yang menjadi dewasa. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, renungkan ini. Siapa di sekitar kita yang masih seperti domba yang tidak bergembala? Keluarga, teman, tetangga, rekan kerja. Belas kasihan Allah yang kita terima bukan untuk kita simpan sendiri. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Mulai minggu ini, maukah Bapak Ibu mengundang minimal satu orang untuk mengenal Yesus? Maukah Bapak Ibu membagikan kesaksian Bapak Ibu tentang bagaimana belas kasihan Tuhan mengubah hidupmu? Jangan takut ditolak. Kenapa Bapak Ibu? Yesus tidak takut ditolak ketika dia datang untuk menyelamatkan kita. Saya ingin membagikan satu kisah. Saya ingin menutup kebenaran firman Tuhan dengan kisah ini. Ini adalah seorang misionaris yang bernama Gladys Aylward. Tahun 1930. Gladys Aylward ini adalah seorang pembantu rumah tangga dari Inggris yang ditolak oleh lembaga misi karena dianggap tidak cukup terpelajar, dan tapi dia memberanikan diri pergi ke China dengan uang tabungannya sendiri. Di sana kemudian si Gladys ini dia melihat anak-anak jalanan yang terlantar, terutama anak-anak perempuan yang dianggap tidak berharga dan sering dibuang. Hati Gladys tergerak oleh belas kasihan, sama seperti Yesus melihat orang banyak. Si Gladys ini mulai mengadopsi anak-anak yang terlantar itu satu persatu. Ketika perang Sino Jepang meletus tahun 1940, Gladys harus memimpin lebih dari 100 anak yatim piatu mengarungi pegunungan berbahaya, sangat berbahaya, selama 12 hari untuk mencapai tempat yang aman. Sebuah perjalanan lebih dari 100 mil dengan berjalan kaki. Banyak kemudian orang yang bertanya, mengapa kamu melakukan itu Gladys? Mereka bukan anak-anakmu. Gladys kemudian menjawab dengan air mata, Yesus tidak melewatkan saya ketika saya tidak berharga. Bagaimana saya bisa melewatkan anak-anak yatim piatu tersebut? Semua anak itu pada akhirnya selamat. Banyak dari mereka kemudian yang menjadi pengikut Kristus dan melayani Tuhan. Kisah Gladys ini menginspirasi jutaan orang dan bahkan difilmkan dalam the end of the sixth happiness. Difilmkan kisahnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Gladys ini hanyalah seorang pembantu rumah tangga, tidak cukup terpelajar, tetapi dia memahami inti dari Natal, yaitu belas kasihan yang menyelamatkan harus dibagikan.
Siapa yang Tuhan letakkan dalam hatimu saat ini? Mari kita berdiri bersama. Siapa yang Tuhan taruh dalam hatimu saat ini? Mungkin itu pembantu, mungkin itu apa, mungkin itu malu, mungkin itu tetangga, mungkin itu besan, mungkin itu komo, adik, cici, dan seterusnya. Siapa yang Tuhan taruh di hatimu saat ini? Saya ingin menyimpulkan pertemuan firman Tuhan pada saat ini. Kita sudah belajar 3 kebenaran. Kita semua membutuhkan belas kasihan Allah, karena kita seperti domba yang tersesat tanpa gembala. Allah telah memberikan belas kasihannya yang terbesar melalui kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Kita yang telah mengalami belas kasihan dipanggil untuk membagikannya kepada orang lain, menjadikan mereka murid Kristus. Natal tanpa belas kasihan tidak ada arti. Jangan sampai kita merayakan Natal pada saat ini tapi tanpa mengalami kasih Tuhan, dan kita tidak akan menikmati apa arti Natal sesungguhnya. Kita yang telah mengalami Natal, dengan kata lain kita yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita yang telah mengalami kasih karunia Allah dalam hidup kita, buatlah komitmen pada saat ini. Katakan, Tuhan, aku ingin membagikan belas kasihan Allah ini. Aku telah mengalami belas kasihan. Aku ingin membagikannya. Bolehkah pada saat ini doakan satu orang saja, satu orang saja, satu orang saja. Mungkin itu temanmu, mungkin itu saudaramu, mungkin itu rekan bisnis. Satu orang saja yang belum mengalami belas kasihan Allah dalam hidupnya. Doakan mereka, sebutkan mereka dalam doamu pada saat ini. Saya berikan kepada kita 1 menit atau 30 detik untuk menyebutkan nama orang tersebut dan serahkan mereka ke dalam tangan kasih karunia Tuhan.